Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Mari katakan shalom. Berapa banyak pun kita hari ini yang bergabung untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya yakin di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian ada hal-hal yang baik yang Tuhan mau sediakan. Baik di keluarga kita maupun di jemaat, seluruh jemaat GBI Pamulang 2. Saya percaya bahwa berkat Tuhan luar biasa hari ini. Di hari Minggu ini kita mau sambut Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Mari angkat penyembahanmu di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati kita. Haleluya. Haleluya. Oh, kami mau terima berkat-Mu, Yesus. Yesus, biar yang terbaik Tuhan hanya bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau bernyanyi, kami mau menyembah-Mu, oh Yesus. Haleluya. Kami mau angkat suara hati kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau katakan Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang sungguh baik. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Mari katakan sekali lagi. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, panggil dia Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Mari jemaat GBI Pamulang 2 katakan sama-sama. Bapa, 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 ku naikkan syukur padamu. Bapa, oh Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus
namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu. Mari jemaat GBI Pamulung 2 katakan, oh sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihi. Besar setiamu, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu. Oh, Bapa, ku mengasihimu Yesus. Bapa, ku mengasihimu. Oh, kau layak disembah, kau layak ditinggikan. Yesus, kami mau menyembahmu, kami mau tinggikan namamu Yesus. Oh, yeah. Besar setiamu, rahmatmu dalam hidup kami Yesus. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji. Mari jemaat Pamulang 2 angkat suaramu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihi. Oh sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu Bapa, ku mengasihi Bapa. Ku mengasihimu Bapa. Bapa, ku mengasihimu. Mari beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Berikan sorak-sorakan. Haleluya. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan dengan satu nama Yesus Kristus Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Mari bersama-sama dengan saya katakan amin. Amin. Mari beri kemuliaan dulu dong buat Tuhan kita. Haleluya. Woo. Yes. Mari kita angkat suara kita di hadapan Tuhan. Berkuasa di bumi di surga. Sebab Dia Tuhan Allah kita. Yeay. Berkuasa, berkuasa di bumi di surga. Bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya.
betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Yeay. Mari jemaat Pamulang 2 katakan sama. Yeay. Berkasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Jemaat Pamulang 2, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Mari katakan sekali lagi. Tuhan Allah kita. Mari katakan Yesus. Mari jemaat Pamulang 2, tepuk tangannya di atas yuk. Kita mau katakan Yesus, kau sahabatku. Mari katakan sama-sama. Yes. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan membuatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kebebasanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Mari jemaat Pamulang 2 saja katakan, hidup yang kupilih, hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan membuatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku.
Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Mari katakan sekali lagi, Yesus kau sahabatku, Yesus kaulah sahabatku, Yesus kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, kaulah sahabatku, Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, oh kau sumber kuatku, oh Yesus, kaulah sahabatku, Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, kaulah sahabatku, Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau mari katakan sekali lagi, Yesus, Yesus, kaulah sahabatku, Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, kau salah sahabatku, Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Yeah. Woo. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Di layar Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian jemaat GBI Pamulang 2 sudah disediakan nomor rekening. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian tinggal transfernya melalui bank-bank yang sudah kita berikan di layar kaca Bapak Ibu Saudara sekalian. Biar semuanya ini kita pergunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biar semuanya ini kita berikan dengan segenap hati kita. Sebentar kita akan masuk dalam doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita akan siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari saya ajak Bapak Ibu semua, saudara-saudari sekalian, kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebelum menyambut kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Bapak kami bersyukur Tuhan. Pada hari ini Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan Yesus di minggu yang indah ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan menjadi minggu yang indah dan terbaik Tuhan bagi kami semua. Karena kami masih dikuatkan. Kami masih diberikan kemampuan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Satu kesempatan yang indah Tuhan, kami masih bisa belajar kebenaran firman-Mu Tuhan pada hari ini. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bangga punya Yesus yang selalu memberikan kami kekuatan. Kami bangga punya Roh Kudus yang senantiasa menuntun setiap jalan hidup kami. Di tengah-tengah masa yang sukar ini Tuhan. Di tengah-tengah Tuhan masalah yang begitu banyak Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, Kau tetap ada bagi kami. Kami percaya Tuhan ini semua bukan karena kami kuat. Ini semua bukan banyaknya uang kami. Ini bukan karena Tuhan kami mampu untuk bekerja kembali. Bukan Tuhan. Tetapi semua ini Tuhan karena Engkau Tuhan. Karena Yesuslah yang memberikan kami kemampuan ini semua. Karena Roh Kuduslah yang senantiasa menggandeng tangan kami. Setiap hari. Memperingati kami,
meluruskan setiap hati kami yang bengkok Tuhan di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, ini bukan suatu hal yang kebetulan Tuhan, tapi ini satu hal yang benar-benar memacu setiap iman kami agar lebih bertumbuh di hadapan-Mu Bapa. Di tengah-tengah Tuhan pandemik COVID-19 Tuhan, kami mau berdoa Tuhan saat ini untuk setiap pasukan-pasukan garda terdepan Tuhan. Baik itu para dokter Tuhan saat ini Tuhan, yang mereka yang berjuang Tuhan untuk menyelesaikan setiap Tuhan penyakit ini Tuhan di dalam bangsa negara ini Tuhan. Berapa banyak pun Tuhan para dokter, para perawat yang saat ini Tuhan berdiri di garda terdepan Tuhan. Untuk senantiasa Tuhan mengobati Tuhan setiap warga negara Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang memberikan kesehatan bagi mereka. Engkau Allah yang memberikan kekuatan bagi mereka. Engkau Allah yang senantiasa Tuhan, kalau mereka sakit Engkau Allah yang menyembuhkan mereka. Karena kami percaya Tuhan, kami enggak pernah dibatasi dengan ruang agama apapun Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah dibatasi Tuhan dengan model penyembahan apapun Tuhan. Tapi yang kami yakini Tuhan, Engkau ada untuk kami Tuhan. Engkau ada untuk memulihkan Tuhan. Engkau ada untuk menyembuhkan Tuhan. Engkau ada Tuhan untuk meluruskan setiap hati kami Tuhan. Agar kami Tuhan terus berbalik Tuhan dan terus bertobat Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Biar kiranya Tuhan beri kesehatan, kekuatan bagi setiap Tuhan. Untuk para medis Tuhan yang berdiri di garda terdepan ini Tuhan. Agar mereka selalu sehat, mereka selalu ceria Tuhan. Mereka sukacita Tuhan melakukan ini semua Tuhan. Karena yakin, percaya Tuhan. Karena Engkaulah sumber kekuatan mereka Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang akan memberikan jalan keluar Tuhan. Untuk setiap bangsa Tuhan di seluruh bumi ini Tuhan. Khususnya untuk Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan saat ini. Untuk para TNI. Untuk para polisi Tuhan. Untuk para keamanan yang lain Tuhan. Yang berdiri saat ini Tuhan untuk berjaga-jaga bagi bangsa negara ini Tuhan. Untuk menjaga Tuhan perbatasan-perbatasan Tuhan. Biar kiranya Tuhan Kau beri kesehatan mereka Tuhan. Agar mereka Tuhan di tengah-tengah pandemik ini Tuhan. Mereka selalu sehat, mereka selalu kuat Tuhan. Dan mereka selalu Tuhan memberikan yang terbaik untuk bangsa negara ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah bangsa negara ini Tuhan. Engkau sedang bekerja Tuhan. Engkau sedang bekerja Tuhan dan terus bekerja Tuhan. Untuk mendatangkan kebaikan Tuhan. Engkau sedang melihat Tuhan. Engkau sedang memisahkan Tuhan kami Tuhan. Antara ketidakbenaran dan kebenaran Tuhan. Engkau sedang memisahkan Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Setiap orang benar dan setiap orang yang tidak benar Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Di penghujung zaman ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan kami selalu kuat, kami selalu sehat Tuhan. Kami percaya Tuhan. Bakar terus Tuhan roh kami Tuhan di dalam hidup kami. Agar kami tidak bosan Tuhan untuk berdoa. Agar kami tidak bosan Tuhan untuk menaikkan setiap pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan, kesusahan kami ini Tuhan, kelak nanti Tuhan, sakit penyakit ini Tuhan akan diangkat Tuhan dari bangsa negara ini Tuhan. Kami yakini itu Tuhan. Karena Yesus kami yang sudah mati di kayu salib. Karena Yesus kami yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang memulihkan dan Tuhan yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami peralaskan Tuhan seluruh doa kami di hadapan-Mu. Dan kami percaya Tuhan. Engkau ada bagi kami semua. Jemaat GBI Pamulang 2. Ini doa ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang berkuasa. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji kan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari jemaat Pamulang 2 katakan sama-sama dengan saya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Kau yang berjanji setia. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji kan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari katakan sekali lagi. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, Ia telah berjanji kan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari jemaat Pamulang 2 katakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji kan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari saya ajak sekali lagi. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji kan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku
terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari katakan sekali lagi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami bersepakat Tuhan untuk menyembah-Mu. Dengan hati kami bersepakat Tuhan untuk memuji-Mu. Karena kami yakin Tuhan terjadi pemulihan besar-besaran Tuhan hari ini. Terjadi kesembuhan besar-besaran hari ini Tuhan di bangsa negara kami. Haleluya. Kami yakin kami dipulihkan. Kami yakin kami dipulihkan. Yesus. Narabas. Haleluya. Panggil namanya Yesus. Haleluya. Ku panggil Kau Yesus. Haleluya. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji kan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami terima kemenangan Haleluya. dari Tuhan bagi kami. Kami beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kami tundukkan kepala Tuhan. Satu ucapan terima kasih kami naikkan di hadapan Tuhan. Bapa terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih. Terima kasih. Roh Kudus terima kasih. Engkau sudah menjaga kami dalam sepanjang minggu yang sudah berjalan Tuhan. Hari ini Engkau izinkan kembali kami untuk bisa beribadah, memuliakan Tuhan. Dan kami sebentar akan dengarkan firman Tuhan. Amin. Walaupun hanya lewat online. Yes. Tuhan terima kasih Engkau masih memberi kami kesempatan untuk bisa belajar firman. Bapa terima kasih. Kami percaya Tuhan punya rencana buat kami. Supaya kekristenan kami adalah menjadi kekristenan yang semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan.
semakin hidup kami diperkenankan Tuhan, supaya kami akan disempurnakan oleh Tuhan sendiri. Bapa, terima kasih semua kami yang hadir di ruangan ini, bahkan kami yang ada di rumah kami masing-masing. Turunkan urapan Tuhan yang kuat buat kami, supaya setiap kebenaran firman Tuhan yang kami belajar bersama-sama, yang kami dengar, menguatkan iman kami, mendorong kami terus, supaya kami belajar tetap hidup benar di hadapan Tuhan, tetap mempertahankan iman kami, kepercayaan kami kepada Tuhan. Semakin kami tingkatkan kualitas rohani kami, semakin kami Tuhan di dalam Tuhan mengasihi Tuhan lebih dari apa yang ada di dalam dunia ini. Bapa, terima kasih. Urapan yang spesial juga ada pada hamba-Mu, dan berita firman-Mu dapat disampaikan dengan baik dan benar, sehingga semua kami Tuhan yang mengikuti acara ini, kami diberkati Tuhan luar biasa. Bapa, terima kasih. Kami buka hati kami buat firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Walaupun kita belum tahu sama-sama ya, kita belum mengerti, kita belum betul-betul tahu persis. Satu kerinduan kita ini akan tercapai, yaitu kerinduan kita untuk bisa bertatap muka bersama-sama di dalam ibadah kita. Saudara-saudara, khususnya ibadah kita di gereja. Tentunya kita semua sudah rindu, sudah kangen Bapak Ibu untuk bisa berkumpul bersama-sama. Tetapi kita diajarkan oleh Tuhan untuk hari-hari ini untuk tetap belajar bersabar. Dan saya percaya bahwa ibadah di dalam pertemuan kita bersama-sama di dalam gereja, dan juga ibadah kita walaupun hanya melalui online, saya percaya Tuhan sama, Tuhan hadir. Yang terpenting adalah kerinduan hati kita untuk tetap bersekutu dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, saudara-saudara, hari ini kita mau belajar beberapa kebenaran firman Tuhan. Kita lanjut saja ya Bapak Ibu ya. Hari ini saya ingin memberikan satu tema kita. Kita mau berbicara tentang hidup benar di tengah-tengah ketidakbenaran. Nah, itu tema firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini, yaitu hidup benar di tengah-tengah ketidakbenaran. Saudara-saudara, kalau kita melihat pandemi COVID-19 yang hari-hari ini masih terjadi, baik di Indonesia, di negara kita yang tentunya kita cintai, termasuk juga saudara-saudara di dunia dimanapun negara di dunia ini ada. Ya, mungkin sebagian besar negara yang ada di dunia masih mengalami yang namanya pandemi COVID-19 ini. Yang anehnya, yang kita bisa saksikan bersama-sama, kita tidak usah lihat di beberapa negara yang ada di dunia, tetapi kita lihat saja apa yang terjadi di Indonesia, Bapak Ibu. Tuhan mengizinkan pandemi COVID-19 ini atau yang disebut dengan virus corona, saya percaya sebetulnya menyadarkan kita, menyadarkan semua manusia yang ada di bawah kolong langit, Bapak Ibu, supaya kita menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Artinya kita menjadi orang-orang yang hari-hari ini betul-betul mau meninggalkan segala kesalahan, meninggalkan segala dosa yang kita perbuat, berusaha untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tapi memang aneh bin ajaib, memang sudah dari sononya kali Bapak Ibu ya. Dasar hidup manusia itu memang sudah berdosa Bapak Ibu. Dasar hidup manusia cenderung untuk berbuat kesalahan. Terkadang sulit sekali untuk kita berbuat benar di hadapan Tuhan.
Dan hari-hari ini itu yang terjadi Bapak Ibu. COVID-19 yang masih terjadi tetapi banyak orang yang tidak mau bertobat. Banyak orang yang tetap mau hidup di dalam dosa, masih hidup dalam kesalahan, yang tidak menyadari bahwa hidup kita di dunia ini tidak abadi, tidak kekal. Satu waktu pasti kita akan mati Bapak Ibu. Dan sering kali kita mendengar seorang pendeta atau setiap pendeta pun berkata bahwa ketika kita mati, maka hidup kita tidak hanya berakhir di dunia saja atau di kuburan saja, tetapi roh kita akan kembali kepada Tuhan. Dan tentunya setiap apa yang kita buat di hadapan Tuhan atau yang kita buat di dunia ini, kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Namun saudara-saudara, banyak orang yang masih belum menyadari bahwa Tuhan sementara menegur kita, Tuhan sementara mengingatkan kita, supaya setiap orang harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu hari ini Bapak Ibu saya mau berbicara tentang hidup benar di tengah-tengah ketidakbenaran. Tadi saya berkata bahwa COVID-19 yang Tuhan masih izinkan terjadi sebetulnya menyadarkan semua orang supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Meninggalkan ketidakbenaran kita dan kita belajar untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, saya mau mengajak kita untuk belajar dalam beberapa kebenaran pagi hari ini. Kita mau belajar dari seorang Nuh. Untuk itu saya akan membacakan beberapa ayat Alkitab. Dalam Kejadian pasalnya yang ke-6. Ya. Ya, Kejadian pasal yang ke-6 Bapak Ibu, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8 saya akan bacakan buat kita semua. Atau Bapak Ibu bisa mengikuti di layar monitor yang ada di setiap layar kita masing-masing. Firman Tuhan berkata begini, saudara-saudara. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuat kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya atau hati Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang kita baca adalah berbicara tentang kehidupan di zaman Nuh. Lalu apa yang terjadi kehidupan di zaman Nuh ketika itu Bapak Ibu? Tentunya ada sesuatu yang atau ayat yang kita baca tadi, sesuatu yang memilukan hati Tuhan. Ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan orang di zaman Nuh, bahwa orang-orang di zaman Nuh adalah orang-orang yang hidup di dalam dosa. Bahkan Alkitab berkata bahwa ketika orang-orang hidup di dalam dosa, maka Tuhan berniat untuk menghabiskan seluruh manusia yang ada di zaman Nuh. Bahkan Alkitab pun berkata bukan cuma manusia, bahkan sampai binatang-binatang pun akan dimusnahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, coba kita akan melihat dulu, apa sih sebetulnya yang membuat Tuhan itu begitu marah terhadap orang-orang yang hidup di zaman Nuh ketika itu.
Sampai Alkitab berkata bahwa di dalam Kejadian pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-6, saya baca ulang ya Bapak Ibu. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Saking marahnya Tuhan Bapak Ibu. Alkitab berkata Tuhan sampai menyesal menciptakan manusia yang ada di bumi, khususnya pada waktu zaman Nuh tentunya. Nah, coba kita lihat, apa sih yang membuat Tuhan marah? Apa sih yang membuat Tuhan sampai menyesal? Sampai Alkitab berkata Tuhan memusnahkan manusia, Tuhan mau membunuh, menghabiskan manusia yang ada di muka bumi ketika itu di zaman Nuh. Karena saudara-saudara, yang terjadi di zaman Nuh ketika itu, ada banyak dosa besar yang betul-betul sudah naik di hadapan Tuhan. Dan itu memilukan hati Tuhan. Coba kita lihat Bapak Ibu, dosa apa saja yang dilakukan manusia di zaman Nuh yang paling menonjol ketika itu. Sehingga menyakitkan hati Tuhan, memilukan hati Tuhan. Itu kata Alkitab loh, memilukan hati Tuhan. Berarti Tuhan sangat kecewa. Kenapa? Karena begitu hebat dosa yang dilakukan oleh manusia ketika itu. Coba kita lihat satu persatu Bapak Ibu. Dosa apa yang dilakukan manusia di zaman Nuh yang paling menonjol? Yang pertama adalah orang-orang di zaman Nuh, mereka menolak Tuhan. Jadi ada sekian banyak manusia yang hidup di zaman Nuh Bapak Ibu. Tetapi Alkitab berkata bahwa hanya keluarga Nuh saja yang menerima Tuhan, yang percaya Tuhan. Yang menjadikan Tuhan itu sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai sumber keselamatan, sebagai sumber berkat, sebagai penolong dalam hidup mereka, itu hanya keluarga Nuh saja. Hanya Nuh, istrinya, lalu ketiga anaknya, lalu ketiga mantunya Bapak Ibu. Hanya 8 orang. Sehingga ada lagu yang berkata, hanya 8 orang yang selamat. Berarti besannya Nuh juga mungkin ya berarti tidak, saudara-saudara tidak percaya Tuhan. Tidak, atau menolak Tuhan. Jadi Bapak Ibu, dosa yang terjadi di zaman Nuh, ada sekian banyak orang yang ada ketika itu, tetapi hanya sedikit orang. Hanya 8 orang. Saudara-saudara yang percaya Tuhan. Dan lebih dari itu, adalah orang-orang yang menolak Tuhan. Nah lalu yang kedua kita lihat. Dosa apa yang dilakukan manusia di zaman Nuh yang paling menonjol? Orang-orang di zaman Nuh, Bapak Ibu, adalah orang-orang yang memuaskan keinginan daging mereka. Jadi saudara-saudara, orang-orang yang hidup ketika itu lebih cenderung, lebih pengen memuaskan kedagingan, keinginan daging mereka, memuaskan hawa nafsu mereka, ketimbang mereka mau menyenangkan hati Tuhan. Jadi yang dilakukan orang-orang di zaman Nuh ketika itu hanya mau memuaskan daging saja. Mau memuaskan kehidupan badani saja, lahiria saja. Ya padahal lahiria kita, hidup badani kita ini sementara, tidak abadi. Tetapi orang-orang hanya mau memuaskan kehidupan jasmani mereka saja. Mereka tidak mau menyenangkan Tuhan. Lalu apa lagi Bapak Ibu? Orang-orang di zaman Nuh adalah orang-orang yang hanya mau mementingkan diri sendiri. Egois, saudara-saudara. Bukankah sebetulnya persoalan-persoalan ini terjadi hari-hari ini? Terjadi di banyak negara Bapak Ibu. Orang-orang begitu egois. Orang-orang hanya mau Bapak Ibu untuk apa? Memuaskan kepentingan diri sendiri. Orang lain itu tidak dipikirkan. Nah ada satu yang saya ingat dan betul-betul saya angkat jempol. Di Jepang Bapak Ibu, orang Jepang ini menurut saya orang-orang yang luar biasa. Saya masih ingat
waktu terjadi tsunami di Jepang, Bapak Ibu. Ya masih ingat ya berapa waktu yang lalu. Terjadi gempa yang luar biasa di Jepang. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang-orang di Jepang itu walaupun dalam keadaan yang begitu sulit, tetapi mereka membiasakan diri untuk hidup antri. Ya, kalau saudara-saudara pernah nonton berita itu, orang-orang Jepang itu antri, saudara-saudara. Ya, dalam mereka mendapatkan bantuan, waktu mereka juga untuk berjalan untuk supaya mereka selamat, mereka antri, hidup antri itu, saudara-saudara, itu terbiasa bagi orang-orang Jepang. Mereka menjadi orang-orang yang tidak egois, Bapak Ibu. Perlu kita teladani, perlu kita belajar, Bapak Ibu. Nah, yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang ada di zaman nu, semua mau mementingkan diri sendiri. Yang penting aku puas, yang penting keluargaku yang diutamakan, yang penting suami, istri, anak-anak kami yang diutamakan, orang lain itu bodoh. Saudara-saudara, dan ini tentunya betul-betul menyakitkan hati Tuhan. Betapa Alkitab berkata memilukan hati Tuhan. Karena memang yang terjadi orang-orang hanya mau memuaskan kedagingan saja. Mereka egois, mereka sudah menolak Tuhan. Tetapi masih tetap melakukan hal-hal yang lebih jahat lagi Bapak Ibu. Sudah menolak Tuhan tapi masih melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Lalu apalagi kita lihat dulu beberapa bagian saudara-saudara. Bahwa dosa yang dilakukan manusia di zaman Nuh Bapak Ibu yang menonjol sekali, yang memilukan hati Tuhan. Orang-orang di zaman Nuh itu hidup penuh dengan kekerasan Bapak Ibu. Sadis. Saya menonton salah satu berita di televisi. Belum lama mungkin juga kita nonton Bapak Ibu ya. Bagaimana kalau saya tidak salah berita itu ada mobil saudara-saudara yang disorot di televisi. Ada orang yang ngambil uang di bank dan kalau saya tidak salah itu buat pesantren atau apa uang itu, saya lupa tuh. Kayaknya uang pesantren baru ngambil di bank ya. Lalu saudara-saudara lihat bahwa ada orang yang ketika mobil itu berhenti di pinggir jalan ada orang yang memecahkan kaca mobil itu lalu merampas, mengambil uang itu Bapak Ibu, atau tas itu, tas yang berisi uang. Tapi akhirnya ketangkap massa juga saudara-saudara ya, akhirnya ketangkap. Artinya adalah Bapak Ibu, orang-orang sekarang itu sadis saudara-saudara. Di jalan orang sadis, mereka merampas apa yang bukan punya mereka, mereka ambil. Begitu jahat manusia ketika itu Bapak Ibu, penuh dengan kekerasan. Bukankah kekerasan yang terjadi di zaman Nuh juga terjadi hari-hari ini Bapak Ibu. Terjadi di mana saja. Dosa tidak berhenti. Justru Tuhan mengingatkan kita dengan COVID-19 seharusnya supaya dosa itu berhenti. Supaya orang tidak berbuat salah di hadapan Tuhan, bertobat. Tetapi saudara-saudara, dosa tetap berjalan sampai hari-hari ini. Satu lagi kita lihat, dosa apa yang dilakukan manusia di zaman Nuh yang paling menonjol ketika itu, saudara-saudara, yang paling mengerikan adalah terjadi, saudara-saudara, yang namanya free sex atau seks bebas, saudara-saudara. Bahkan apa yang terjadi, Bapak Ibu, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, lesbian, homoseks, itu terjadi Bapak Ibu. Dan itu betul-betul memilukan hati Tuhan. Menyedihkan saudara-saudara. Dan ternyata ketika saya mempelajari ini, membaca tentang peristiwa yang terjadi di zaman Nuh, saudara-saudara, ternyata juga sampai hari-hari ini terjadi. Masih ingat Bapak Ibu beberapa minggu yang lalu ada berita di televisi tentang anak-anak remaja atau ada beberapa wanita, 4 wanita kalau saya tidak salah, yang membunuh seorang supir, ya supir online, dan ternyata keempat wanita ini adalah wanita yang lesbian, Bapak Ibu. Itu beritanya. Saudara-saudara, bagaimana dosa ini free sex, saudara-saudara, hubungan bebas
yang mendatangkan dosa dan menyedihkan hati Tuhan, itu terjadi di zaman Nuh. Bahkan terjadi saudara-saudara di zaman mana? Di zaman sekarang. Sehingga apa yang terjadi, Alkitab berkata saudara-saudara, Tuhan pada akhirnya dalam inti cerita daripada Nuh, saudara-saudara, akhirnya Tuhan musnahkan begitu banyak orang. Ketika itu Bapak Ibu. Saudara-saudara, saya tidak mau menjadi hakim hari ini Bapak Ibu bahwa hari-hari ini Tuhan sementara menunjukkan kepada dunia lewat COVID-19 bahwa Tuhan sementara memusnahkan begitu banyak orang. Saya tidak berani saudara-saudara untuk mengatakan itu adalah salah satu Bapak Ibu amarahnya Tuhan. Ya, saya belum bisa memberikan pernyataan itu saya saudara-saudara, tetapi Bapak Ibu, saya tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana di balik itu semua, di balik COVID-19, kematian-kematian yang terjadi, intinya saya percaya supaya kita bertobat. Supaya satu waktu juga ketika Tuhan panggil kita, kita dipanggil Tuhan bukan hidup di dalam dosa, tetapi kita hidup di dalam kebenaran. Nah, namun apa yang terjadi Bapak Ibu yang perlu kita pelajari adalah keluarga Nuh di tengah-tengah keberdosaan mereka Bapak Ibu, saudara-saudara, Alkitab berkata hidup keluarga Nuh di tengah-tengah saudara-saudara ketidakbenaran, mereka tetap hidup di dalam kebenaran Bapak Ibu. Mereka tetap hidup saudara-saudara menyenangkan Tuhan. Mereka tidak terpengaruh dengan dosa yang dilakukan oleh orang-orang di zamannya. Nah, lalu ayat Alkitab berkata di dalam ayat yang ke-8, saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-8, Alkitab berkata bahwa Nuh mendapat kasih karunia Tuhan di tengah-tengah manusia yang jahat. Jadi di tengah-tengah dunia yang jahat Bapak Ibu, Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Nah, kita mau belajar bersama-sama, saudara-saudara, tentang kasih karunia Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada Nuh di tengah-tengah kehidupan yang jahat. Saya juga merindukan Bapak Ibu bahwa kita semua orang-orang yang percaya Tuhan akan mendapat kasih karunia Tuhan di tengah-tengah dunia yang jahat. Lalu di tengah pandemi COVID-19 ini kita tetap merasakan kasih karunia Tuhan. Kita merasakan sesuatu keajaiban Tuhan itu kita alami secara pribadi, dalam pribadi kita, bahkan juga keluarga kita. Tentunya kita menginginkan semuanya itu. Dan ini yang dialami Nuh Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat. Paling tidak, ada 3 kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada Nuh di zamannya, di tengah-tengah dunia yang jahat ketika itu, saudara-saudara. Nah, coba kita lihat bersama-sama dulu, sebelum ada satu poin yang terakhir yang saya ingin jelaskan kepada kita yang menjadi saudara-saudara inti daripada firman Tuhan yang akan saya sampaikan hari ini. Nah, tapi kita lihat dulu. Bagian yang kedua, apa kasih karunia Tuhan yang saudara-saudara diberikan Tuhan kepada Nuh di zamannya. Bagian pertama tadi kita lihat tentang dosa yang terjadi di zaman Nuh. Dan yang bagian kedua kita lihat apa kasih karunia Tuhan yang diberikan Tuhan kepada Nuh di zamannya Bapak Ibu. Nah, kita lihat dulu saudara-saudara. Ada 3. Yang pertama, kasih karunia Tuhan yang pertama yang dialami Nuh dan keluarganya adalah Nuh disayang Tuhan, saudara-saudara. Jadi di tengah-tengah dunia yang jahat, di tengah-tengah mereka mengalami satu penderitaan yang luar biasa, tekanan-tekanan dari orang-orang jahat di sekitar mereka. Mereka diolok dan lain sebagainya, mungkin mereka juga diancam dan lain sebagainya. Tetapi Alkitab berkata Nuh tetap mendapat kasih karunia Tuhan di tengah-tengah dunia yang jahat ketika itu. Di tengah-tengah dunia yang saudara-saudara menakutkan ketika itu di zamannya. Sebab Alkitab bilang begini Bapak Ibu. Dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-8, dalam Kejadian pasal 6 ayat 8 Alkitab berkata, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saya sebutkan kasih karunia yang Nuh alami di mata Tuhan. Yang pertama adalah Nuh disayang Tuhan Bapak Ibu.
Saya merindukan begini kepada kita semua. Di tengah-tengah dunia yang jahat, di tengah-tengah persoalan yang sementara kita alami yang begitu sulit, saya percaya kita mau disayang Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Dan Nuh alami, di tengah-tengah dunia yang jahat, Nuh mengalami bagaimana Tuhan sayang dia, saudara-saudara. Nah, saya mau bilang begini kepada kita semua, Bapak Ibu. Kalau kita dibenci orang, atau misalnya orang-orang yang lagi pacaran ya, biasanya anak-anak muda yang lagi pacaran, kalau lagi marahan bagaimana kira-kira saudara-saudara hatinya? Tiba-tiba pacarnya bilang, aku benci kepada kamu. Aku lagi sebel, saudara-saudara. Dan lain sebagainya. Tentunya apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau kita tidak disayang, kalau kita tidak diperdulikan, maka tentunya kepedihan hati, terasa tersiksa Bapak Ibu, terasa menderita. Mungkin kita punya banyak harta, mungkin kita punya banyak uang, tapi kalau kita tidak disayang sama orang, kita tidak diperdulikan orang cuek dengan kita, maka hidup ini akan berbeda Bapak Ibu. Tapi yang luar biasa, Alkitab berkata Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan, yang artinya Nuh disayang Tuhan. Saudara-saudara, nah kalau Tuhan sayang kepada kita Bapak Ibu, kalau juga Tuhan sayang kepada saudara-saudara, maka yang terjadi tentunya adalah hati ini senang, penuh sukacita. Amin. Kalau kita disayang pasti hati kita senang, hati kita penuh dengan sukacita, hati kita berbunga-bunga kalau kita disayang, saudara-saudara. Kalau suami istri saling mengasihi, orang tua dan anak saling mengasihi, hubungan antara orang tua dan anak, suami dan istri baik-baik, saudara-saudara, maka apa yang terjadi? Hati itu senang, hati itu penuh dengan sukacita, hidup ini berbunga-bunga. Tapi kalau ada clash, saudara-saudara, antara keluarga, ya suami istri, antara orang tua dan anak, pasti tidak bahagia Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu, di tengah-tengah masa-masa yang sulit, pengalaman yang dialami oleh Nuh juga kita alami. Kita hari ini tetap masih disayang Tuhan, kita dipelihara Tuhan. Jadi hati tetap senang, hati tetap apa? Penuh dengan sukacita. Lalu apalagi Bapak Ibu? Ketika Tuhan sayang kepada Nuh, maka yang terjadi tentunya Nuh itu mengalami sesuatu yang luar biasa, yaitu semangat menjalani kehidupan. Coba saudara-saudara perhatikan apa yang terjadi di dalam keluarga Nuh, di zaman Nuh. Betapa Nuh itu begitu semangat menjalani kehidupan. Sampai ketika Tuhan pun berkata kepada dia untuk membuat bahtera yang tidak masuk di akal, yang harus dibuat di atas gunung Bapak Ibu. Yang terjadi apa Bapak Ibu? Nuh tetap apa? Semangat menjalani kehidupan. Jadi saudara-saudara, kalau kita disayang Tuhan, kalau kita dikasihi Tuhan, pasti hidup kita penuh dengan semangat dalam menjalani kehidupan. Dalam berkeluarga juga kan begitu Bapak Ibu. Dalam hubungan berpacaran juga kan begitu. Kalau saling sayang, saling mengasihi, maka apa yang terjadi? Semangat menjalani kehidupan Bapak Ibu. Semangat menjalani aktivitas, semangat bekerja. Kenapa? Karena hidup kita disayang sehingga menimbulkan sesuatu yang luar biasa. Semangat kehidupan itu terpancar di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan itu yang dialami Nuh Bapak Ibu. Lalu saudara-saudara, ketika Tuhan sayang kepada Nuh, saudara-saudara tentunya yang luar biasa yang terjadi apa? Orang kalau disayang Tuhan, itu saudara-saudara tidak menjadi orang yang suka murung. Ya, coba saudara-saudara, coba kembali lagi di dalam kehidupan berkeluarga, di dalam kehidupan percintaan, di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Kalau tidak saling sayang, biasanya orang murung Bapak Ibu. Lalu ditanya, Pak kenapa? Dek kenapa lagi murung? Punya masalah. Ternyata setelah diteliti ya lagi berantem ceritanya begitu kan. Nah saudara-saudara puji Tuhan bahwa dalam kondisi yang berat, Nuh mendapat kasih karunia Tuhan yang artinya saudara-saudara bahwa saudara-saudara Nuh mengalami satu kehidupan yang begitu penuh dengan sukacita, tidak murung-murung lagi saudara-saudara. Karena hidup penuh dengan bergairah, karena Tuhan begitu sayang. Saudara-saudara, saya berkata kepada kita, kalau Tuhan sayang kepada saudara-saudara dan saudara merasa Tuhan mengasihi,
Hidup kita harusnya juga begitu Bapak Ibu ya. Jadi hidup kita harus penuh sukacita, hidup kita harus semangat dalam menjalani kehidupan. Kita tidak boleh murung Bapak Ibu, harus bergairah dalam menjalani kehidupan ini. Nah kita lihat. Lalu yang kedua, apa kasih karunia Tuhan yang diberi Tuhan kepada Nuh di zamannya? Yang kedua ternyata saudara-saudara, ini luar biasa, rencana Allah bagi dunia diberitahukan kepada Nuh. Nah ini hebat Bapak Ibu. Jadi dalam masa-masa sulit, di mana Nuh mengalami hal itu karena orang-orang di sekitarnya dia adalah orang-orang yang jahat semua. Ternyata Nuh mendapat kasih karunia Tuhan, yaitu adalah rencana Allah bagi dunia di zamannya. Tuhan kasih tahu, Tuhan beritahu Bapak Ibu. Alkitab bilang begini saudara-saudara. Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-13, saya baca ya. Kejadian pasal 6 ayat 13, Alkitab berkata begini. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Saudara-saudara, ayat yang baru kita baca, bagaimana kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada Nuh adalah yang kedua, rencana Allah bagi bumi itu diberitahukan Bapak Ibu. Wah menurut saya ini hebat, saudara-saudara. Bagaimana Tuhan kasih tahu sesuatu kepada Nuh bahwa dunia ini akan aku habisi. Semua anak manusia termasuk binatang aku akan habisi. Jadi Tuhan kasih tahu agendanya Allah terhadap dunia yang jahat. Tuhan kasih tahu Bapak Ibu. Nah apa pelajaran penting dari bagian ini yang perlu kita pelajari bersama-sama? Nah dalam bagian ini Bapak Ibu, Tuhan kasih tahu bahwa manusia akan dihukum karena dosa mereka. Tuhan kasih tahu kepada Nuh, semua manusia akan dihukum. Tuhan kasih tahu kepada Nuh bahwa saudara-saudara, Nuh akan selamat dari kebinasan dunia. Jadi selain Tuhan kasih tahu bahwa dunia ini akan dihukum oleh Tuhan, Tuhan kasih tahu juga kepada Nuh, Nuh, kamu itu jangan takut. Kamu itu akan diselamatkan. Keluargamu itu akan aku selamatkan. Jadi Tuhan kasih tahu agendanya Tuhan di zaman Nuh kepada siapa? Kepada Nuh. Nah, dari pelajaran ini Bapak Ibu, saya mau berkata begini saudara-saudara. Ketika kita mendapat kasih karunia Tuhan, yaitu apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada Nuh, bahwa rencana Allah bagi dunia diberitahukan kepada Nuh, atau agenda Allah bagi dunia diberitahukan kepada Nuh. Saudara-saudara, dengar baik-baik bahwa terkadang Tuhan bisa kasih tahu apa yang akan terjadi ke depan. Jadi Bapak Ibu, ternyata kasih karunia Tuhan kepada kita dan apa yang dialami Nuh, Tuhan juga bisa memberitahukan kepada kita Bapak Ibu, apa yang akan terjadi ke depan. Apa yang akan terjadi saudara-saudara di masa yang akan datang. Saudara-saudara, saya masih ingat beberapa waktu yang lalu saya mengirim satu video di grup gereja kita. Dan kebetulan video itu saya yang syuting sendiri, saya yang videokan sendiri. Pada bulan Januari Bapak Ibu, bulan Januari minggu keempat, di bulan Januari minggu keempat, bulan Januari tahun ini ya, minggu keempat. Saya melayani 2 kali ibadah di satu gereja. Gereja yang sama tetapi, maksudnya gedung yang sama, tetapi pendetanya berbeda Bapak Ibu. Jadi pagi saya melayani di satu gereja pagi dengan pendeta yang lain, lalu siangnya jam 1-nya saya melayani di jam yang berbeda dengan pendeta yang lain. Ketika saya mengikuti ibadah di jam kedua, maka ada seorang ibu yang bersaksi Bapak Ibu. Dan itu kalau saya nggak salah, saya sudah kasih videonya. Di saya mungkin masih ada videonya, moga-moga saya belum hapus. Lalu ada seorang ibu yang bersaksi tentang apa yang terjadi ke depan Bapak Ibu. Ya. Dia bersaksi dan sambil dia bersaksi dia bilang begini di dalam kesaksiannya. Saudara-saudara, aku takut sebetulnya untuk ngomong bagian ini. Takut orang gak percaya, tapi Tuhan bilang harus diberitahu. Lalu dia bilang, saudara-saudara, akan ada banyak mayat-mayat yang terjadi. Kedepannya akan banyak mayat-mayat.
Sampai ibu ini nangis, saudara-saudara. Dia bilang, Tuhan ini apa? Lalu akhirnya sambil dia bersaksi, dia ceritakan, sambil dia nangis karena dia takut juga. Apa yang akan terjadi ke depan Bapak Ibu. Dan ternyata, apa yang terjadi saudara-saudara? Ini kesaksian dari seorang ibu itu di bulan Januari minggu keempat. Lalu mulai masuk, Januari, ya Maret ya. Mulai masuk Maret saudara-saudara. Walaupun sebetulnya pandemi COVID-19 ini sudah terjadi, ya mungkin Januari juga mungkin sudah ada, cuma belum fenomenal begitu kan. Nah, tapi di bulan Maret, saudara-saudara, Maret, April, sampai sekarang bulan Mei, sekarang di minggu kelima di bulan Mei, saudara tahu, yang meninggal itu banyak. Itu terjadi di mana? Bukan cuma di Indonesia, di seluruh negara, Bapak, hampir di seluruh negara itu terjadi, ribuan orang yang meninggal. Lalu saya ingat kesaksian itu Bapak Ibu dan saya bilang kepada istri saya, Mi, coba dengar ini kesaksian yang saya rekam sendiri. Ternyata itu terjadi. Jadi Bapak Ibu yang saya mau kasih tahu kepada kita, terkadang kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita seperti yang dialami oleh Nuh, bahwa agenda Allah bagi dunia itu akan diberitahukan. Dan itu saudara-saudara, Tuhan juga beritahukan kepada siapa? Kepada seseorang, bahkan kepada banyak orang atau kepada siapa saja. Tuhan bisa kasih tahu apa yang akan terjadi Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu saudara-saudara. Dengar baik-baik. Hari Sabtu yang lalu, hari Jumat, hari Rebo kemarin, kami rapat. Ya, kami rapat dengan, rapat di Zoom meeting bersama dengan BPD Bapak Ibu. Lalu ada teman seorang hamba Tuhan yang bercerita bahwa waktu kami rapat pada beberapa bulan yang lalu di Zoom meeting karena belum bisa bertemu bersama-sama, maka seorang hamba Tuhan berkata bahwa kemungkinan di kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang kita sudah rayakan pada beberapa waktu yang lalu, maka pandemi COVID-19 pun ini akan berakhir. Nah, memang itu belum terjadi, tetapi saudara-saudara, apa yang diperkatakan oleh hamba Tuhan itu terjadi, yaitu kematian itu semakin sedikit. Kematian setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita merayakan kematian itu akhirnya semakin menurun Bapak Ibu. Walaupun belum kelar. Lalu teman seorang hamba Tuhan, waktu kami rapat kemarin, dia bilang begini, saudara-saudara, bahwa kami lagi berdoa suami istri. Dan Tuhan kasih satu pernyataan. Tuhan kasih tahu kepada dia, dan itu disampaikan kepada kami bahwa pandemi COVID-19 itu belum kelar, belum akan berakhir. Nah ini ngeri Bapak Ibu kan, kita jadi nggak tahu kapan itu akan berakhir, dan buktinya memang belum berakhir Bapak Ibu sampai hari ini. Dan Tuhan kasih sesuatu kepada orang-orang yang berdoa, orang-orang yang akrab dengan Tuhan, orang-orang yang intim dengan Tuhan akan mendapat apa? Kasih karunia. Jadi terkadang agenda Allah Tuhan kasih tahu. Dan Tuhan kasih tahu kepada pendoa ini, kepada suami istri yang suka berdoa, bahwa pandemi COVID-19 itu belum kelar, belum akan berakhir Bapak Ibu. Nah, jadi yang luar biasa, terkadang Tuhan kasih tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kita, saudara-saudara. Tuhan bisa berbicara. Lalu apa lagi saudara-saudara? Tuhan juga, saudara-saudara, terkadang bisa kasih tahu tentang apa? Tentang kesalahan-kesalahan dari seseorang. Jadi Tuhan bisa berbicara kepada saudara, Tuhan bisa berbicara juga kepada saya sebagai seorang hamba Tuhan, bahwa kesalahan si A, kesalahan si B, begini, coba ngomong sama dia. Supaya dia bertobat, supaya dia tidak hidup lagi di dalam kesalahan. Itu terjadi Bapak Ibu. Jadi begitu luar biasa, kalau kita intim dengan Tuhan, kita mendapat kasih karunia Tuhan, yaitu agenda Allah, rencana Allah. Tuhan bisa kasih tahu kepada kita, beberapa hal yang saya sudah sampaikan tadi ya, saudara-saudara ya. Tuhan bisa kasih tahu apa yang Tuhan akan lakukan, apa yang Tuhan akan kerjakan. Dan ada lagi Bapak Ibu, ketika kita mendapat kasih karunia, seperti yang dialami oleh Nuh, bahwa Tuhan memberitahukan agendanya Tuhan kepada Nuh terhadap dunia di zamannya. Terkadang juga Bapak Ibu, Tuhan bisa kasih tahu bahwa Tuhan, nah ini penting Bapak Ibu ya, mau berkati kita, atau juga Tuhan bisa suruh kita untuk berkati orang lain. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau kita mendapat kasih karunia Tuhan,
Tuhan bisa kasih tahu rencana Tuhan dalam hidup kita. Yaitu yang saya bilang tadi adalah Tuhan bisa bilang begini, hei hambaku, hei anakku, aku akan berkati engkau, jangan takut. Besok aku akan memenuhi kebutuhanmu. Atau dengan kata lain, besok aku akan menyembuhkan engkau. Tuhan bisa bilang, saudara-saudara. Kita bisa dengar di alam roh kita, atau kita bisa dengar saudara-saudara dengan telinga kita sendiri. Kita bisa dengar Bapak Ibu. Karena kita berkata Tuhan itu tidak pernah berubah kuasanya. Tuhan mampu melakukan apa saja. Tetapi satu lagi adalah Tuhan juga bisa bilang kepada saya. Tuhan juga bisa bilang kepada saudara-saudara, ayo berkati si A, berkati si B, bantu dia dalam kondisi pandemi COVID-19. Ayo bantu dia, tolong dia. Dan saya sudah melakukan hal itu Bapak Ibu, beberapa orang ya secara pribadi kami tolong bukan karena mendapat bantuan dari teman-teman, dari beberapa bantuan lalu kita salurkan, bukan, tapi secara pribadi kita bisa kasih Bapak Ibu. Dan justru saudara-saudara, ketika kita kasih, ketika kita memberi, berkat itu tidak pernah berhenti, mengalir terus. Ada saja berkat yang Tuhan kasih. Jadi saudara-saudara, rencana Tuhan, agenda Tuhan, bisa Tuhan kasih tahu kepada kita seperti yang dialami oleh Nuh kalau kita mendapat kasih karunia dari Tuhan. Nah kita lihat lagi ya saudara-saudara ya. Yang ketiga kita lihat dulu. Yang ketiga, apa kasih karunia Tuhan yang diberi Tuhan kepada Nuh di zamannya? Nah yang ketiga, Nuh diperintahkan Allah untuk buat bahtera sebagai tempat untuk menyelamatkan diri dari seluruh keluarganya. Jadi kasih karunia yang ketiga adalah Tuhan perintahkan. Artinya apa saudara-saudara? Tuhan berbicara langsung kepada Nuh. Artinya apa lagi Bapak Ibu? Tuhan bertatap muka dengan Nuh di dalam kemuliaannya Tuhan. Tuhan kasih anugerah yang hebat. Sehingga Tuhan bisa berbicara langsung kepada Nuh. Tuhan perintahkan Nuh. Dan perintah Tuhan itu kepada Nuh adalah apa? Buat bahtera untuk apa? Untuk menyelamatkan dirimu, keluargamu. Dan juga beberapa binatang yang harus diselamatkan. Jadi kasih karunia Tuhan kepada Nuh itu begitu hebat Bapak Ibu. Alkitab bilang begini, Kejadian pasal 6, ayat 16, Kejadian pasal 6, ayat 14, 17, dan 18, saya baca saja. Firman Tuhan berkata begini, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak, dan harus kau tutup dengan pangkal dari luar dan dari dalam. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Lalu Tuhan bilang begini di dalam ayat yang ke-18. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau akan bersama-sama dengan anak-anakmu, istrimu, dan istri anak-anakmu. Jadi Bapak Ibu, bagaimana hal yang luar biasa, Tuhan memberikan kasih karunia kepada Nuh adalah Tuhan kasih tahu buat bahtera untuk apa? Menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Saudara, saya mau kasih tahu begini kepada kita. Bahwa hal yang menarik dari ayat ini Bapak Ibu, Allah yang datang kepada Nuh, dan saudara-saudara, Allah berjanji akan menyelamatkan keluarga Nuh. Di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara yang tidak benar. Jadi di tengah-tengah kehidupan yang tidak benar ketika itu, karena memang hanya keluarga Nuh yang hidup benar, maka Tuhan datang dan kasih tahu, Tuhan bilang buat bahtera. Untuk apa? Untuk menyelamatkan. Nah, apa yang menarik yang saya dapatkan dari bagian ini saudara-saudara, ternyata begini Bapak Ibu. Sekarang kan kita diperhadapkan dengan COVID-19, yang berapa waktu yang lalu saya sudah berkhotbah bahwa COVID-19 ini juga mempengaruhi dalam hal ekonomi. Ya, Tuhan bisa kasih tahu kepada saudara begini, pandemi COVID-19 yang mempengaruhi ekonomi kita boleh saja terjadi. Tapi Tuhan bisa kasih tahu kepada kita bagaimana kita bisa terpelihara secara ekonomi dalam masa-masa yang sulit. Tuhan bisa kasih tahu Bapak Ibu. Caranya bagaimana?
Tuhan kasih hikmat kepada kita ketika kita membaca Alkitab. Tuhan bisa bilang, hei belajarlah kepada semut. Tuhan bisa bilang begitu kan? Artinya adalah, ayo dong berusaha, kamu buat ini, kamu buat itu. Supaya apa? Supaya bisa menghidupi roda ekonomi kamu. Tuhan bisa kasih tahu, Tuhan bisa kasih jalan. Nanti yang beli ini kamu tawarkan ke sini, kamu tawarkan ke sini, bisa juga Bapak Ibu. Nah, hari Rabu yang lalu kami rapat di Zoom meeting bersama dengan BPD, dan BPD juga mengajak Bapak Ibu supaya apa? Supaya jemaat, saudara-saudara, gembala-gembala, hamba-hamba Tuhan juga, supaya apa? Supaya juga kita rajin Bapak Ibu, kita juga harus berusaha. Ya, untuk apa? Untuk mempertahankan kehidupan kita juga harus berusaha. Jadi saudara-saudara, Tuhan datang kepada Nuh untuk apa? Untuk suruh membuat bahtera supaya mereka selamat, supaya mereka tidak binasa. Jadi kasih karunia yang luar biasa yang dialami oleh Nuh adalah Tuhan betul-betul memberitahukan kepada Nuh bahwa buat bahtera supaya mereka selamat. Tuhan juga bisa beritahu kepada saudara-saudara, sudah harus melakukan aktivitas ini, usaha ini, dan Tuhan akan buka jalan supaya apa? Supaya juga kita bisa hidup, kita bisa selamat, kita tetap terpelihara dari apa? Dari kondisi ekonomi yang sulit Bapak Ibu. Amin. Jadi harus semangat saudara-saudara. Nah yang terakhir, yang ketiga yang saya mau sampaikan kepada saudara-saudara, bagaimana tema yang saya sudah katakan tadi, hidup benar di tengah-tengah ketidakbenaran. Nah, yang ketiga yang akan kita pelajari Bapak Ibu adalah bagaimana mendapat kasih karunia Tuhan. Nah, ini dia kan. Nah, Alkitab berkata Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Lalu bagaimana cara kita untuk bisa mendapat kasih karunia Tuhan sehingga poin-poin tadi yang saya sudah sampaikan juga tergenapi di dalam hidup kita, bukan cuma dialami Nuh, tapi kita juga mengalami hal itu Bapak Ibu. Nah caranya bagaimana saudara-saudara? Yaitu kita harus hidup menurut standar Allah. Nah ini penting sekali Bapak Ibu ya. Kita harus hidup menurut standar Allah. Ya saya juga menyadari diri bahwa saya secara pribadi belum hidup menurut standar Allah. Belum benar-benar Bapak Ibu, tetapi lagi berusaha saudara-saudara. Dalam beberapa tahun berjalan ini saya berusaha untuk belajar mau hidup betul-betul. Seperti apa yang Tuhan mau. Walaupun terkadang harus buat kesalahan, terkadang harus terpeleset Bapak Ibu. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini saya berusaha untuk hidup dekat dengan Tuhan. Bagaimana supaya belajar hidup menurut standar Allah Bapak Ibu. Nah coba kita lihat, kita baca dulu. Kejadian pasal yang ke-6. Ayat yang ke-9 berkata begini, Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah ini yang saya mau katakan kepada kita semua, bahwa bagaimana kita bisa mendapat kasih karunia harus hidup sesuai dengan standar Allah. Nah ternyata standar Allah yang dilakukan Nuh ketika itu ada 3 Bapak Ibu. Nah apa saja Bapak Ibu, apa standar Allah yang dilakukan Nuh? Kita lihat bahwa yang pertama adalah Nuh hidup benar di mata Tuhan. Nah ini penting Bapak Ibu. Jadi di tengah-tengah ketidakbenaran orang-orang di zamannya, tapi Nuh hidup benar di mata Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Nuh hidup benar di mata Tuhan. Artinya adalah Nuh aktif. Ya, melakukan hal-hal yang benar, yang diperintahkan Tuhan, di tengah-tengah orang-orang yang tidak hidup benar. Saya ulangi lagi karena ini penting Bapak Ibu. Artinya Nuh hidup benar di mata Tuhan adalah Nuh aktif melakukan hal-hal yang benar. Yang diperintahkan Tuhan di tengah-tengah orang-orang yang tidak benar atau di tengah-tengah kondisi yang tidak benar. Nah saya mau mengajak begini kepada Bapak Ibu semua yang saya kasihi. Sekarang kan masa-masa yang, ya masa-masa sulit. Masa-masa juga begitu banyak orang berbuat kejahatan. Tetapi Bapak Ibu, kita diajarkan oleh Alkitab untuk apa? Aktif, saudara-saudara, aktif. Bergerak aktif untuk apa? Berbuat hal-hal yang benar. Artinya apa? Di tengah-tengah dunia yang tidak benar, kita jangan diam diri. Kita jangan pasif. Kita jangan hanya berpikir bahwa ya yang penting setiap hari makan 3 kali. Yang penting aku masih bisa mencari nafkah, masih bisa bekerja dan lain sebagainya.
Tetapi yang Alkitab ingin mengajarkan kita adalah untuk aktif bergerak, saudara-saudara, melakukan hal-hal yang benar yang diperintahkan Tuhan. Tentunya banyak hal-hal yang benar yang harus kita lakukan hari-hari ini. Ya berbagi kasih, ya berbuat baik dan lain sebagainya. Jadi saudara-saudara kita mesti bergerak. Termasuk Bapak Ibu dalam kondisi COVID-19 ini bagaimana ada begitu banyak orang yang aktif untuk menolong orang lain. Untuk membantu orang lain. Supaya apa? Supaya betul-betul kita betul-betul mempraktekkan firman Tuhan. Alkitab berkata, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana orang membagi sembako, bagaimana orang saudara-saudara membagi makanan dan lain sebagainya, menolong orang lain. Jadi kita diajar untuk melakukan hal-hal yang benar, aktif melakukan hal yang benar, Bapak Ibu. Selain tentunya persekutuan kita dengan Tuhan dan lain sebagainya, tetapi kita harus aktif berbuat sesuatu yang benar. Berbuat sesuatu apa? Yang menyenangkan hati Tuhan. Aktif bergerak, jangan pasif, jangan berdiam, saudara-saudara. Nah, Alkitab bilang begini Bapak Ibu, dengar baik-baik. Mazmur pasal yang kelima ayat 13. Mazmur pasal 5 ayat 13, saya baca saja. Alkitab berkata begini di dalam Mazmur pasal 5 ayat 13. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Nah ini luar biasa Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu, ada hal yang luar biasa di dalam ayat ini bahwa kalau kita mau hidup menurut standar Allah, saudara-saudara ya, yang dilakukan Nuh yang pertama tadi adalah Nuh hidup benar di mata Tuhan. Kalau kita mau hidup benar di mata Tuhan, maka firman Tuhan bilang begini, sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Jadi Bapak Ibu kalau saudara mau hidup benar di mata Tuhan, mau aktif melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik di mata Tuhan, maka Alkitab berkata di dalam Mazmur pasal 13 ini, Tuhan akan memberkati orang benar, itu akan digenapi kepada siapa? Kepada saudara, kepada saya. Kalau kita aktif melakukan hal yang benar, maka Tuhan akan memberkati kita. Bahkan Alkitab berkata, bukan cuma diberkati secara materi, juga diberkati secara rohani tentunya. Dan juga sesuatu yang Alkitab bilang begini, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Artinya Tuhan memberkati kita secara ekonomi, kita tetap makan minum, dan juga penyertaannya di mana kita ada. Dia ada bersama-sama dengan kita, dia menjadi perisai bagi orang-orang yang mau hidup dalam standar Allah, yaitu melakukan yang benar di mata Tuhan. Ada kebaikan Tuhan yang akan dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Yang kedua kita lihat, apa standar Allah yang dilakukan Nuh, saudara-saudara? Tentunya terhadap Tuhan. Yang kedua, Nuh hidup tidak bercela. Yang kedua, Nuh hidup tidak bercela Bapak Ibu. Apa artinya Nuh hidup tidak bercela di hadapan Tuhan Bapak Ibu? Yang kedua, ini adalah usaha untuk tidak melakukan kesalahan di hadapan Tuhan di tengah-tengah orang-orang yang sengaja berbuat kesalahan. Jadi ini penting Bapak Ibu. Jadi Nuh hidup itu tidak bercela di hadapan Tuhan. Ternyata Nuh itu apa Bapak Ibu? Dia berusaha untuk tidak melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah orang-orang yang sengaja berbuat jahat atau berbuat kesalahan. Saudara masih ingat? Kalau saudara-saudara membaca tentang peristiwa yang terjadi di zaman Nuh. Begitu banyak orang yang sengaja berbuat jahat. Banyak saudara-saudara. Tadi juga saya sudah uraikan di bagian awal tadi. Orang sengaja berbuat jahat. Orang sengaja berbuat kesalahan Bapak Ibu. Bahkan waktu Nuh membuat bahtera di atas gunung Bapak Ibu. Orang-orang menghina. Ya, orang hina. Ngapain Nuh kalau lu itu buat bahtera? Apa Tuhan akan kirim hujan? Apakah akan memang ada banjir yang besar yang akan terjadi? Apa memang ada tsunami yang besar akan terjadi? Orang tidak akan percaya. Nuh dihina-hina, berarti kalau dia hina Nuh sama dengan mereka menghina Tuhan. Mereka saudara-saudara betul-betul saudara-saudara melakukan kejahatan yang disengaja Bapak Ibu. Tetapi Alkitab berkata Nuh berusaha untuk apa? Tidak melakukan kesalahan di hadapan Tuhan di tengah-tengah orang-orang yang sengaja berbuat dosa. Jadi sekarang ada begitu banyak orang yang sengaja berbuat dosa Bapak Ibu.
Mari kita tetap berbuat baik. Mari kita tetap takut akan Tuhan. Jangan juga kita ikut-ikutan untuk hidup dengan orang-orang yang saudara berbuat salah, yang berbuat dosa. Nah, Alkitab berkata begini, sedikit lagi ya Bapak Ibu. Kejadian pasal 17 ayat 1, ada beberapa ayat yang saya baca, ada 4 ayat. Ayat 1, ayat 3, ayat 4 dan ayat 6. Alkitab berkata begini, ada satu cerita di sana. Ketika Abraham berumur 99 tahun, ini cerita tentang Abraham, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kudus, yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ayat 3, lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku, nah ini luar biasa, dari pihak Tuhan, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ayat 6 berkata begini, Aku akan membuat engkau beranak cucu, sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Nah, dari ayat ini saudara-saudara, cerita tentang Abraham, ada hal yang menarik yang saya mau sampaikan kepada saudara-saudara, bahwa Tuhan memberikan 3 hal kepada Abraham. Ketika Abraham hidup, saudara-saudara, benar di hadapan Tuhan, ketika Abraham berusaha, saudara-saudara, untuk hidup dia tidak bercela lakunya di hadapan Tuhan, saudara-saudara, maka 3 hal yang diberikan Allah kepada Abraham, saya percaya juga ini diberikan Allah kepada Nuh, dan juga ketiga hal ini akan diberikan Allah kepada siapa? Ke setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama saudara-saudara, Abraham, Alkitab berkata, akan dihormati banyak orang. Bahkan Abraham itu dihormati bukan cuma banyak orang, tetapi Alkitab berkata bangsa-bangsa. Dan itu terjadi Bapak Ibu dengan kehidupan Abraham. Cerita Alkitab menceritakan Abraham itu terkenal, tersohor di mana saja Bapak Ibu. Jadi kalau kita belajar hidup tidak bercela di hadapan Tuhan, Tuhan juga akan membuat kita akan apa? Dihormati orang, disayang orang. Bahkan Alkitab berkata bangsa-bangsa pun bisa menghormati kita. Nah itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan memberikan 3 hal kepada Abraham karena hidupnya tidak bercela di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah keturunannya dari Abraham itu diberkati. Saudara bisa bayangkan, Allah berjanji kepada Abraham ketika Abraham berumur 75 tahun, sudah tua, aku akan kasih anak. Lalu akhirnya di umurnya yang ke-100 tahun dia bisa punya anak, saudara-saudara. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Dari keturunan Abraham yang namanya Ishak itu betul terjadi. Tuhan janji apa Bapak Ibu? Keturunanmu akan seperti bintang di langit, seperti laut, ya, seperti pasir di laut. Itu terjadi, keturunannya begitu banyak Bapak Ibu. Artinya apa Bapak Ibu? Tuhan itu memberkati keturunannya. Saya mau berkata kepada kita, kalau juga kita mau menjadi orang yang hidup tidak bercela di hadapan Tuhan, maka apa? Keturunan saudara, keturunan kita akan diberkati. Masa-masa pandemi COVID-19 boleh terjadi, kesusahan secara ekonomi boleh terjadi, tetapi berkat Allah akan mengalir kepada siapa? Kepada setiap orang yang hidupnya tidak bercela di hadapan Tuhan. Lalu satu lagi yang ketiga adalah bagaimana Tuhan berjanji memberikan 3 hal kepada Abraham ketika dia hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Alkitab berkata tadi dari ayat-ayat yang kita baca, secara ekonomi dijamin Tuhan. Coba saudara bisa bayangkan, Abraham itu punya keturunan yang banyak. Dia punya anak yang juga lumayan banyak. Dia punya cucu yang juga lumayan banyak. Tetapi apa yang terjadi? Secara ekonomi seluruh keturunan dari Abraham terpelihara. Kenapa? Karena secara ekonomi, secara keuangan, saudara-saudara, itu Abraham tercukupi, dijamin Tuhan. Kenapa? Karena hidupnya tidak bercela di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau berkata kepada kita, kalau kita menjadi orang-orang yang hidup kita tidak bercela di hadapan Tuhan, masa sulit boleh terjadi, tetapi kita tetap akan terpelihara. Alkitab bilang, anak cucu kita tetap akan terpelihara, karena anak cucu kita tidak akan meminta-minta. Bahkan kita justru yang memberi pinjaman Bapak Ibu. Amin. Haleluya, haleluya. Yang terakhir Bapak Ibu, kita lihat. Yang terakhir adalah, apa standar Allah yang dilakukan Nuh? Yang ketiga adalah, Nuh selalu bergaul dengan Allah. Nuh selalu bergaul dengan Allah. Nah ini luar biasa Bapak Ibu ya. Nah coba saya mau baca dulu satu ayat yang terakhir Bapak Ibu. Satu ayat yang terakhir, Yakobus pasal yang keempat. Kitab Yakobus pasal yang keempat.
ayat yang ke-8. Yakobus pasal yang ke-4 ayat 8, bagian A saja, Alkitab berkata begini. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Nuh ketika Nuh betul-betul mengikuti atau melakukan standar Allah, Alkitab berkata Nuh selalu bergaul dengan Allah. Lalu di dalam Alkitab berkata, Yakobus pasal 4, kalau kita mendekat kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadamu. Artinya ketika orang-orang di zaman Nuh mereka menolak Tuhan, mereka tidak percaya kepada Tuhan, tetapi justru di dalam masa-masa sulit yang dialami Nuh ketika itu, Nuh begitu intim dengan Allah. Nuh bergaul dengan Allah, dia intim dengan Tuhan, Bapak Ibu. Saya mau berkata kepada kita sebelum kita selesai, saudara-saudara, maka mari hari-hari ini Bapak Ibu, pandemi COVID-19 boleh terjadi, tapi justru kita diajarkan untuk apa saudara-saudara? Untuk selalu dekat dengan Tuhan, untuk intim dengan Allah, untuk lekat dengan Allah Bapak Ibu. Caranya bagaimana kita intim dengan Tuhan? Sederhana tentunya, mari kita memberi banyak waktu untuk bisa berdoa secara pribadi, kita beri banyak waktu untuk bisa berdoa secara komunitas, kita banyak membaca firman Tuhan, kita semakin setia beribadah kepada Tuhan. Ini namanya kita mau menunjukkan keintiman dengan Allah Bapak Ibu. Mari kita belajar Bapak Ibu, hari-hari ini masa-masa sulit, kita mau belajar bergaul dengan Allah, kita mau belajar intim dengan Allah. Supaya apa? Supaya kasih karunia di tengah-tengah kesulitan, saudara-saudara, Tuhan tetap anugerahkan kepada kita. Amin. Haleluya, haleluya. Jadi ada 3 hal yang kita pelajari hari ini Bapak Ibu. Yang pertama tadi kita bicara tentang dosa apa yang sudah dilakukan manusia di zaman Nuh yang paling menonjol, kita sudah pelajari tadi. Dan yang kedua yang kita pelajari tadi adalah apa kasih karunia Tuhan yang diberikan Tuhan kepada Nuh di zamannya. Dan yang ketiga tadi yang kita pelajari bagaimana mendapat kasih karunia Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu yang mengikuti program ini, yang mengikuti firman Tuhan hari ini, saudara-saudara diberkati, saya pun yang berbicara, saya merasa saya pun diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah saudara-saudara, saya mau mengajak kita sebelum kita berdoa, kita mau nyanyi satu pujian yang berkata begini, jalan hidup orang benar. Nah kita mau nyanyikan pujian ini dulu Bapak Ibu ya, bahwa di tengah-tengah ketidakbenaran, mari kita tetap belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Seperti yang sudah dilakukan Nuh. Haleluya, haleluya. Jalan hidup orang benar. Kita boleh bersuka cita dulu Bapak Ibu. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Ya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Haleluya. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan juga yang menopangnya. Amin. Dan membangunkan dia kembali. Ya, kita nyanyikan lagi pujian ini. Jalan hidup orang benar. Mari Bapak Ibu yang di rumah, sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Jalan hidup Yes. orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila Yes. ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan juga
yang menopangnya dan membangunkan. Amin. Dia kembali. Boleh sekali lagi kita bersuka cita saudara. Ayo, haleluya. Orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan juga yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan, supaya di tengah-tengah dunia yang tidak benar, kami orang-orang percaya, kami anak-anak Tuhan, tetap hidup benar di mata Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih tidak ada satupun di antara kami yang tidak diberkati. Semua kami yang ada di rumah kami masing-masing, siapapun yang mendengarkan program ini Tuhan, kami diberkati Tuhan, supaya di tengah dunia yang begitu berdosa, kami tetap berusaha untuk tidak berbuat dosa, tetapi kami berusaha untuk hidup semakin kudus, semakin baik di hadapan Tuhan. Bapak, terima kasih hamba sudah menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami juga sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Saya percaya Bapak Ibu semua kita diberkati Tuhan. Oke, sebelum kita mengakhiri acara ibadah kita pagi hari ini, saudara-saudara, kita juga belum tahu Bapak Ibu ya, hati sudah terasa rindu, sudah kangen dengan pertemuan bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Tapi kita belum tahu kapan kita bisa mendapat informasi secara resmi, baik dari pemerintah, baik dari PGI, Persekutuan Gereja-Gereja, baik dari sinode gereja kita, baik juga dari majelis daerah kita, GBI. Saudara-saudara, kita belum tahu kapan akan melaksanakan ibadah bersama-sama di dalam pertemuan di gereja. Kita tetap berdoa supaya pandemi COVID-19 segera berakhir Bapak Ibu ya. Oke, Tuhan memberkati kita semua. Oh ya Bapak Ibu ya, ada satu yang saya lupa. Minggu depan adalah minggu yang pertama, kita akan melaksanakan perjamuan kudus Bapak Ibu ya. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu tidak memiliki roti dan anggur, maka Bapak Ibu boleh menyiapkan roti atau biskuit di rumah masing-masing, atau sirup juga boleh. Ya, kalau tidak ada anggur ya sirup, teh manis juga nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Kita bisa perjamuan bersama-sama. Tetapi kami akan berusaha kalau dapat barangnya Bapak Ibu ya, kalau masih ada. Karena waktu yang kemarin bulan yang lalu kami sudah membagikan anggur perjamuan dan roti juga kepada Bapak Ibu. Tapi kalau saya tidak salah itu untuk kalau untuk minggu besok mungkin tidak cukup ya. Tapi coba akan dicari, ya moga-moga dapat dan cukup untuk kita semua Bapak Ibu. Tapi misalnya tidak cukup ya, misalnya tidak dapat anggur atau roti tidak cukup lagi, di rumah memang masih ada tapi sudah kayaknya tidak banyak lagi deh. Ya misalnya tidak dapat Bapak Ibu, nanti kita siapkan roti biasa saja atau biskuit dan sirup atau teh manis ya Bapak Ibu, untuk kita bisa melakukan perjamuan kudus pada minggu besok. Oke, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan mengakhiri persekutuan kita, ibadah kita. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang sudah terlibat di dalam pelayanan hari ini. Apapun yang saudara kerjakan, saya percaya Tuhan memberkati. Tuhan pasti balas berkat kepada kita semua. Amin. Sebab kita percaya jerih lelah kita di dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Wow, haleluya. Puji Tuhan. Satu pujian kita nyanyikan di hadapan Tuhan. Ku naikkan syukurku. Iya. Haleluya. Naikkan
Kan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Sama-sama katakan lagi, ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku. Haleluya. Buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku, besar setiamu, besar setiamu. Katakan besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Sekali lagi Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami berkata besar setia Tuhan. Kalau kami yang bisa ada sampai hari ini, bukankah itu karena besar setiamu buat kami semua? Sebelum kami mengakhiri persekutuan kami Tuhan, ibadah kami, hamba selalu berdoa buat seluruh umat Tuhan di gereja kami dalam pemeliharaan Tuhan. Amen. Kalau ada di antara mereka yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, baik anak sekolah minggu, anak remaja, orang-orang tua ada dalam kesehatan Tuhan. Ajar kami melakukan hidup benar di tengah-tengah ketidakbenaran seperti firman Tuhan yang Kau sudah sampaikan hari ini buat kami. Hamba berdoa Tuhan, kiranya setiap firman Tuhan yang kami dengar menjadi berkat buat kami semua. Hamba juga berdoa Tuhan supaya usaha pekerjaan apapun profesi dari anak-anak-Mu Tuhan ada dalam berkat Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan. Usaha makanan, usaha apapun bisnis yang dilakukan oleh anak-anak-Mu Tuhan, Tuhan berkati mereka, kantor mereka, karyawan mereka ada dalam berkat Tuhan. Dimanapun mereka bekerja, Tuhan hamba berkatakan, Tuhan yang balas berkat buat seluruh anak-anak Tuhan. Bapak terima kasih, kami percaya bahwa semua kami dalam sepanjang minggu bahkan sampai akhir hidup kami tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang sempurna dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai pagi ini, siang ini, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Boleh sama-sama kita mengatakan, Bapa terima kasih. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam surga.
kasih. Amin. Selamat siang semuanya, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Haleluya.